Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Wong Tanit. Apa kabar untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, video kali ini Kevin akan cek ya untuk seseorang di sana yang masih menjadi sumber pengharapan kalian ya. Apakah si dia ini bisa berubah untuk hubungan kalian atau tidak? Mungkin sahabat kebahagiaan lagi ngejalin hubungan dengan dia itu lagi nggak baik-baik saja, dan kamu berharap apakah dia bisa berubah untuk hubungan ini atau tidak? Apakah berubahnya ini ke hal positif atau justru ke hal yang negatif? Kita akan cek bersama-sama ya sahabat kebahagiaan. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita ya. Bacanya bersifat general, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Selalu ciptakan positive vibe ya sahabat kebahagiaan dimanapun kalian berada, termasuk di kolom komentar. Kita cek peran utamanya adalah dia. Apakah ini dia bisa berubah untuk hubungan kamu menjadi lebih baik atau tidak ya? Ini adalah energinya dia yang terhubung bersama dengan energi sahabat kebahagiaan. Cek dulu bagaimana energinya dia. Oke, yang pertama ada kartu Three of One. Kevin lihat memang ada sudut pandang yang baru ya untuk orang ini ya. Orang ini sudah mulai bisa melihat sudut pandang yang jauh lebih luas lagi. Ada kemungkinan ya sahabat kebahagiaan, dia bisa merubah segala sesuatunya menjadi lebih baik ya. Karena selama ngejalin hubungan dengan dia, ini adalah hubungan panjang ya, hubungan yang cukup lama. Sehingga hal-hal yang berkaitan dari permasalahan kamu, tentang hal-hal yang sifatnya adalah ketidakcocokan dan lain sebagainya, itu memang terjadi di hubungan kamu. Tapi di sini ada energi bahwa dia itu mencoba untuk bisa melihat lebih jauh lagi. Ada sesuatu hal yang dia pikirkan di sini, termasuk memikirkan bagaimana memperbaiki sebuah hubungan yang nggak baik. Ya, walaupun terlihat sahabat kebahagiaan dia kayak kurang ada sebuah pergerakan yang signifikan ya. Tapi ini adalah sebuah perencanaan di dalam dirinya dia. Dia merencanakan sesuatu untuk merubah hubungan yang tidak baik menjadi yang lebih baik lagi ya. Ada niatan. Ini adalah simbol dari niatan ya. Dia punya niatan di sini sahabat kebahagiaan, terutama dari ide baru dan hal-hal yang berkaitan dari perbaikan. Ten of Pentacle. Ten of Pentacle ini simbol dari sebuah perbaikan ya sahabat kebaikan. Hal-hal yang berkaitan dari sebuah siklus. Ada siklus, ada perbaikan. Ya kalau misalnya dilihat apakah dia akan berubah untuk hubungan ini, jawabannya ada. Tapi kartu yang muncul itu adalah kartu Pentacle. Pentacle kita tahu ya simbol dari uang. Dan kalau misalkan nggak ada uangnya atau nggak ada modalnya, nggak ada sesuatu hal yang membuat dia tuh ngerasa bersemangat, terutama dari materi, dia itu untuk merubah itu semua itu kayak susah banget loh. Apakah kamu ngejalin hubungan sama dia itu ada toksiknya atau enggak sih? Karena kayak di sini kayak istilahnya adalah materi itu sebagai pokok utama di dalam dirinya dia. Meskipun materi menjadi pokok utama dalam dirinya dia, tapi di sini dia berencana untuk merubah keadaan menjadi lebih baik ya. Meskipun kartunya adalah Pentacle dan kartu Ten of Pentacle di dalam kartu tarot ini memang memiliki sebuah keuntungan. Ada sebuah keuntungan, ada hal-hal yang berkaitan dari sebuah siklus perjalanannya dia, merubah itu semua menjadi hal yang lebih baik ya. Nah, tapi di sini Kevin lihatnya egonya tuh ranah baiknya itu cuma masuk ke dirinya dia doang. Ini adalah kartu minor arkana ya sahabat kebahagiaan. Berarti berkaitan dari dirinya dia sendiri. Berarti yang diutamakan itu memang ada di dirinya dia sendiri. Artinya hal-hal yang berkaitan dari bentuk emosional kamu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, ini dia itu kurang begitu bisa melihat tentang sisinya kamu ya. Oke. Selanjutnya, kita bertemu di kartu Knave of Swords ya sahabat kebahagiaan. Oke, Knave of Swords di sini sudah muncul ya sahabat kebahagiaan. Ini berkaitan dari sesuatu hal yang dia fokuskan ke sahabat kebahagiaan ya. Meskipun ada sebuah pemikiran,
dia punya pemikiran untuk merubah segala sesuatunya ini menjadi yang lebih baik ya, terutama dari ranah komunikasi. Ya, orang ini memang terkadang tuh mudah banget tarik ulurnya, terkesan kayak buru-buru banget, terkesan ini kayak nggak sabaran banget ya. Tapi di dalam pikirannya dia itu sebenarnya ya menginginkan sebuah hubungan yang intim, menginginkan sebuah intim. Tapi karena karakternya dia tuh nggak bisa dipegang, yang membuat sahabat kebahagiaan itu kurang bisa merasakan tentang niat baiknya dia terhadap sahabat kebahagiaan. Buruknya dia di situ, omongannya nggak bisa dipegang, terus nggak bisa dikendalikan. Ada kartu Five of One. Five of One kalau dikatakan apakah dia bisa berubah untuk hubungannya lebih baik. Five of One ini energinya memang banyak sekali pertentangan ya. Kalau untuk bisa bekerja sama ngejalin sebuah hubungan yang lebih baik lagi, memang resikonya kalian semua itu harus bisa turunkan ego, harus turunkan ego di sini dan nggak boleh banyak ngomel. Karena energinya di sini dia itu kayak selalu berseberangan. Hal kecil itu bisa dibesar-besarkan dan masalah besar itu kayak diabaikan. Masalah besarnya adalah sistem kepercayaan kamu terhadap orang ini ya. Mungkin kamu sempat kecewa sama dia, tapi dia tuh nggak ada effort baliknya untuk bisa melihat masalah terbesarnya di sini seperti apa. Dan ini yang membuat sahabat kebahagiaan kayak kurang yakin apakah dia itu bisa satu jalan lagi denganku atau enggak. Karena perubahan-perubahan dari karakternya dia itu seiring waktu berjalan, sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa bahwa yang dipikirkan dia itu cuma energi fisik doang. Fisik itu bisa termasuk tubuh fisik kamu atau ranah uang doang ya, yang membuat kalian tuh kayak ngerasa bahwa kamu tuh sebenarnya sayang aku nggak sih, kamu tuh sebenarnya cinta dari hati nggak sih di sini. Tapi memang untuk memiliki sebuah perubahan menjadi hubungan yang lebih baik, jalan pikirannya dia itu ada untuk merubah itu semua. Dan kita cek untuk selanjutnya ada kartu The Carrot ya. The Carrot ini tentang sebuah perjalanan ya. Ya dia butuh proses. Orangnya memang butuh proses untuk memperbaiki ini semua ya sahabat kebahagiaan. Ya kurang lebih sekitar beberapa hari lagi sahabat kebahagiaan juga akan merasakan tentang pergerakannya dia. Apakah dia konsisten atau enggak ya. Tergantung dari suasana hatinya dia. Kalau suasana hatinya baik, orang ini bisa memperbaiki hubungan kamu menjadi hubungan yang baik ya. Tapi banyak sekali energi tentang pemanfaatan atau dia selalu mengutamakan dirinya dia sendiri, tidak memikirkan tentang bagaimana perasaan kamu. Ya, meskipun dia merubah segala sesuatunya, tapi terkadang secara emosional ini sahabat kebahagiaan kurang mendapatkan sebuah kepuasan dari orang ini. Mungkin salahnya itu sebenarnya ada di komunikasi, bagaimana dia itu menyampaikannya, bagaimana dia itu bersikap. Kesalahannya memang ada di sini. Dia memang memiliki maksud yang bagus untuk memperbaiki hubungan, untuk memperbaiki dari hubungan yang gak baik menjadi yang lebih baik. Dia punya caranya sendiri, tapi terkadang sahabat kebahagiaan itu juga kurang melihat ada etika baiknya dia, atau keseriusannya dia, atau keyakinannya dia sama sahabat kebahagiaan. Jadi terkesan kayak ngambang gitu loh. Pergerakannya dia kayak ngambang di sini. Oke, kita cek lagi untuk energi selanjutnya. Pergerakannya dia di sini ya sahabat kebahagiaan. Ada kartu Judgment ya. Judgment ini simbol kebangkitan. Kalau misalkan berkaitan dari hubungan kamu yang cukup lama dengan dia nggak ada perubahan yang signifikan. Ternyata di sini sebenarnya semesta memberikan jalan ya buat orang ini ya. Semesta kasih jalan bahwa kamu itu bisa berubah. Kamu itu bisa berubah dari keadaan yang nggak baik menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Tapi kamu perlu menghilangkan atau mungkin juga menyampingkan dulu sisi kepentingan kamu. Hubungan ini tuh bukan cuma kepentingan kamu doang, tapi kepentingan sahabat kebahagiaan juga perlu dipikirkan. Orang ini memang selalu mementingkan kepentingannya sendiri, sehingga hal-hal yang berkaitan dari hak kamu untuk mendapatkan sebuah pelayanan cinta sama dia tuh kayak kurang dapat. Padahal semesta di sini di kartu Judgment itu ada energi untuk membangkitkan sisinya dia untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Judgment di dalam kartu tarot itu adalah kartu Mayor Arcana, di mana kartu Mayor Arcana ini memang terkait dari eksternal, dari semesta. Semesta sebenarnya kasih jalan yang mudah buat dia, tapi dia tidak pernah memanfaatkan jalan yang mudah itu. Selalunya mencari jalan yang ribet. Akhirnya hubungannya itu semakin ribet sendiri. Padahal sebenarnya simple loh.
simple untuk menyelesaikan ini semua. Terutama perbaiki dulu dari komunikasi, bagaimana dia itu konsisten ketika komunikasi dengan sahabat kebahagiaan. Mulai dari komunikasi dulu lah, dari segi chatting, dari WhatsApp dan lain sebagainya, perbaiki di situ. Kemudian kelama-lamaan juga akan terbentuk sebuah suasana yang jauh lebih hangat dan jauh lebih nyaman ya sahabat kebahagiaan. Oke, ada kartu Six of Cup ya. Maunya banyak. Mau berubah, orang ini mau berubah tapi maunya banyak banget. Kalau orang sudah maunya banyak, keinginannya banyak, ini kita tahu ya kalau level vibrasi keinginan yang kuat atau keinginan yang datangnya dari hasrat, ini justru datangnya dari sebuah kemelekatan, di mana kemelekatan ini terkadang seperti diperbudak, kamu seperti diperbudak oleh cintanya dia, kamu seperti dikendalikan penuh oleh cintanya dia ya, karena dia punya keinginan yang sangat banyak banget ya. Six of Cup di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang sebuah keinginan. Orang ini punya keinginan banyak, yang terkadang nih satu persatu tidak pernah dia wujudkan, atau satu persatu nih dia ngewujudinnya itu kurang konsisten, sehingga membuat sahabat kebahagiaan bingung. Kamu tuh sebenarnya serius gak sih sama aku di sini? Ya, kita lagi bahas permasalahan ini, kita mau fokus permasalahan ini. Kenapa kamu lari-lari ke sana ke sini? Padahal harusnya kita bahasnya topiknya kita yang ini loh, topik A. Tapi kamu selalu cari alasan-alasan lain dan lain sebagainya sehingga lari kemana-mana. Padahal yang kita selesaikan tuh harusnya di sini, tapi kamu lari kemana-mana. Berarti orang ini memang nggak fokus untuk memperbaiki sebuah hubungan menjadi lebih baik lagi ya. Padahal kesempatannya itu sebenarnya banyak banget loh sahabat kebahagiaan. Semesta juga kasih kesempatan buat dia. Apakah kamu berhadapan dengan si pekok? Karena kabinet di sini energinya itu ada energi paling dominan untuk dia yang kalian kenal sebagai si pekok ya. Yang nggak tahu si pekok siapa? Si pekok ini adalah seseorang yang ada sebuah hubungan kamu dengan dia, tapi dia tuh kurang begitu peka. Karena sisi kepekaannya dia itu memang kurang ya. Karakternya memang ada di sini. Sisi kepekaannya dia itu kurang. Makanya dia selalu mementingkan diri dia sendiri dan mengabaikan tentang diri kamu, kebutuhan kamu seperti apa, kurang mendengarkan suara kamu dan lain sebagainya ya. Yang dikejar itu hanya keinginan-keinginan dia terus. Makanya hubungannya itu sering berantem dan sering miskomunikasi di Five of Wands. Oke. Selanjutnya ada kartu Ace of Swords ya. Ace of Swords di dalam kartu tarot ini memang memiliki daya saing ya. Ya, kalau hubungan banyak sekali daya saing antara kamu dengan dia, ada pesaing dan lain sebagainya. Ini untuk bisa memperbaiki hubungan menjadi lebih baik itu kayaknya rada berat ya. Presentasinya sekitar 45% kalau misalkan dia masih ada pesaing atau seseorang yang berada di sampingnya dia. Ya, sahabat kebahagiaan mau percaya sama dia itu jadi susah, sedangkan dia tidak pernah berterus terang terhadap kondisi dia yang sebenarnya. Ace of Swords ini memang sesuatu hal yang sifatnya adalah datangnya dari pemikirannya dia. Dia mungkin terkadang berpikir seperti ini atau mengutarakan kata-kata ini itu sama sahabat kebahagiaan, tapi sahabat kebahagiaan tuh nggak percaya sama dirinya dia. Di energi kartu Ace of Swords ini memang ada daya saing, ada seseorang di sampingnya dia. Ini Kevin menggunakan sistem kartu sesuai dengan pakem ya sahabat kebahagiaan. Jadi memang ada sesuatu di belakangnya dia, sehingga hubungannya untuk bisa memperbaiki itu semua perlu menghilangkan dulu orang yang ada di sampingnya dia, entah itu selingkuhannya dia, entah itu mantannya dia, entah itu siapapun yang ada di sampingnya dia di situ. Karena ini yang membuat sahabat kebahagiaan itu nggak nyaman dalam kondisi ini. Oke. Selanjutnya ada kartu Six of Swords. Ya, ketika dia mencoba untuk memperbaiki sebuah hubungan bersama sahabat kebahagiaan, ternyata orang ini tuh banyak kaburnya gitu loh. Banyak kaburnya atau banyak ninggalin begitu saja. Padahal kalian itu sedang memproses hubungan yang lebih baik. Tapi tiba-tiba dia kayak ngilang sendiri loh. Six of Wands di dalam kartu tarot ini memang memiliki makna tentang sebuah move, tentang sebuah perjalanan. Terkadang dia serius nih sama kamu. Kita lagi membangun sebuah hubungan di sini. Tahu-tahu dia klius, nggak tahu kemana. Sahabat kebahagiaan jadi bingung. Loh, aku tuh butuh kamu di sini untuk memperbaiki keintiman kita, memperbaiki komunikasi. Kita sudah baik ya, baru berantem, kita baru memaafkan, baru baik. Beberapa jam atau bahkan beberapa hari kemudian ngulangin lagi. Apakah kalian terjebak di dalam hubungan karmik? Karena di sini Kevin lihat perputarannya itu ada hubungan karmik ya. Sehingga sahabat kebahagiaan tuh mengharapkan bahwa dia itu bisa berubah untuk kebaikan kita. Bukan untuk kebaikan aku doang loh, tapi untuk kebaikan kita.
Karena aku tahu, aku ngejalin hubungan sama kamu itu bukan cinta kayak anak kecil baru baru kenal langsung jatuh cinta, enggak. Aku tuh kenal kamu banget loh. Aku tahu tentang karakter kamu, aku tahu tentang segalanya tentang diri kamu, tapi ya kamu harusnya sadar gitu loh bahwa selama ini tuh aku yang orang yang benar-benar tahu kamu. Tahu kamu, tahu kebutuhan kamu itu seperti apa. Tapi selama ini aku berupaya untuk bekerja sama sama kamu. Kamu tuh kayak terkadang ngilang, kayak nggak ada kabar buat aku. Sehingga aku tuh terkadang tuh ngerasa bahwa ada kalanya aku menyerah. Ada kalanya aku menyerah. Tapi ketika sisi empatiku di sini muncul tentang diri kamu, aku bangkit lagi dan berharap lagi untuk bisa memperbaiki hubungan ini. Tapi selama ini memang sahabat kebahagiaan yang selalu bekerja sendiri ya dalam memperbaiki sebuah hubungan. Kamu sudah sabar banget bagaimana cara menghadapi dia di sini. Tapi pergerakannya dia memang begitu pasif. Karena indikasi yang paling kuat di kartu Ace of Swords ini memang ada daya saing ya. Daya saing. Oke, kita cek selanjutnya. Tentang pergerakannya dia ya. Oke. Entah kenapa banyak sekali energi kartu pedang ya. Kartu pedang ini memiliki makna tentang energi pikiran, hal-hal yang berkaitan dari dirinya dia, di otaknya dia. Kalau orang sudah ngomong atau sudah memikirkan, ya tentunya ada sebuah action ya, pergerakan. Dia memiliki karakter seperti itu. Ngomongnya bagus banget. Dia pandai banget membujuk, merayu dari ucapannya dia. Yang dia pikirkan sebenarnya bagus, tapi untuk melakukan sebuah action, kayaknya sahabat kebahagiaan selalu ngelus dada di sini loh. Kamu pandai banget ngomong, janji kamu tuh kayak omongannya besar banget ya. Tapi kalau sudah menerima kenyataan untuk bergerak di sini, dia ini terkadang kayak yang nyerah duluan gitu loh. Kayak nyerah duluan, tahu-tahu hilang. Dan ini membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa kurang mendapatkan konsisten dari dirinya dia. Seven of Swords tentang sebuah pergerakannya dia, sahabat kebahagiaan, kalau mau maju terkadang selalu ragu. Dan di kartu Knave of Pentacle di sini juga energinya dia memang selalu menuju ke ranah-ranah materi doang. Ya materi itu sebenarnya bisa dicari sih, bisa dicari kemanapun. Tapi kalau misalkan yang dia bahas itu hanya materi-materi saja, ini kapan kita bisa memperbaiki perasaan kita, memperbaiki emosional kita. Hubungan itu nggak cuma ranah materi uang-uang doang. Ya bagiku memang uang memang bisa memenuhi segalanya. Tapi yang namanya cinta dan perasaan itu adalah sebuah kebutuhan batiniah ya. Dan di sini Kevin lihat memang kalau nggak ada duitnya dia nggak gerak. Dan di energy kartu Four of Cup-nya di sini memang stuck loh. Orangnya itu memang stuck, banyak sekali yang dia lamunkan, banyak sekali yang dia pikirkan di sini. Dan membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak mau ngajak dia, mau nawarin dia sesuatu untuk memperbaiki komunikasi, memperbaiki hubungan, dia tuh nggak ada etikanya untuk mendengarkan suara kamu yang paling dalam, terutama dari hati. Nah, ini bisa masuk ke risalah suara hati kamu loh. Yang judulnya nanti mungkin Kevin bikin ya, suaraku yang tak didengar olehmu. Karena Kevin lihat di energi kartu Four of Cup ini adalah tawaran ya. Sahabat kebahagiaan tuh udah nawarin dia yang baik-baik. Tapi seolah-olah suara kamu itu gak pernah didengerin sama dia. Padahal suara kamu itu bentuk kasih sayang kamu yang sebenarnya terhadap orang ini. Kamu selain berharap ya orang ini agak berubah, kamu juga, sahabat kebahagiaan juga sudah melakukan beberapa upaya untuk kerjasama sama dia. Tapi di sini dia kembali pasif dan memikirkan ranah materi, ranah fisik ya. Ranah materi itu bisa uang, bisa ranah fisik atau orang lain, bisa hal-hal yang berkaitan dari segi actionnya dia atau pergerakannya dia di situ. Karena Kevin lihat orang ini tuh sebenarnya jago ya, jago banget untuk berkomunikasi, menarik hati perhatian, terus menarik simpati sahabat kebahagiaan dan lain sebagainya. Memang pandai berkomunikasi di situ. Yang terkadang ini membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak, nih kamu udah janji kayak gini, aku akan konsisten dengan janji kamu. Tapi lama-lama janji yang dia utarakan ini kayak diserahin kamu begitu saja. Akhirnya kamu yang ngerjain sendiri. Padahal hubungan ini memang harus ada kerjasama antara kamu dengan dia ya, untuk memperbaiki ini semua. Tapi di sini dia kayak nyerah begitu saja. Ya mungkin kayak istilahnya adalah dia itu kayak kekanak-kanakan gitu ya, sahabat kebahagiaan ya. Kayak kekanak-kanakan banget energinya di sini. Apakah ini adalah inner cell-nya dia atau tidak sih? Kevin penasaran nih. Apakah ini bentuk dari inner cell-nya dia atau enggak?
The World, dan juga King of Swords. Kartu ini lebih mengindikasi kejawaban iya ya. Kalau dikatakan apakah ini bentuk inner child-nya dia, memang inner child-nya dia itu tentang keegoisannya dia. Pandai ngomong tapi dia untuk menciptakan sebuah kenyataan itu kayak rada berat ya. Padahal dia sendiri juga punya upaya, punya niatan untuk memperbaiki ini semua ya. Ya paling banyak sih sering ingkar janji. Satu-satunya cara untuk bisa menyadarkan dia untuk bisa berubah menjadi hubungannya lebih baik itu memang efek jera ya. Kalau orang ini belum mendapatkan sebuah efek jera, dia kurang bisa bergerak secepat kilat atau bergerak untuk bisa memperbaiki hubungannya lebih baik ya. Di energi kartu The World ini adalah simbol dari batasan Uranus. Uranus itu memiliki batasan ya. Ya, orang ini banyak sekali batasan-batasan yang membuat dia untuk berupaya bergerak secara fisik itu kayak berat banget ya. Selalu melawan arus. Ujung-ujungnya selalu melawan arus ya. Dan di energi kartu King of Swords memang terkadang dia kurang begitu perasaan gitu ya. Ya, hubungan sama sahabat kebahagiaan itu memang kamu memang menikmati sekali hubungan cinta secara emosional, sedangkan orang ini memang untuk cinta secara emosional itu kurang dekat. Untuk saat ini kurang dekat. Dulu memang cinta kamu sama dia terbentuk cinta secara emosional ya. Tapi seiring waktu berjalan, ini membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa bahwa dia cinta sama aku tuh kalau ada maunya doang. Kalau nggak ada yang dibutuhkan, dia kayak ngilang begitu saja. Ya dia datang sama aku kalau ada maunya doang. Kalau ada maunya selalu memperlakukan kamu seperti layaknya seorang raja atau seorang ratu di situ ya. Tapi kalau udah nggak ada maunya, ya dia flat gitu saja. Yang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa bahwa kita tuh harus memperbaiki ini semua, tapi kamu kenapa seperti ini? Ini bisa masuk ke hubungan suami istri juga ya, sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat tentang kedekatan kamu sama dia itu cukup dekat ya, cukup dekat dan cukup tahu. Kamu tuh tahu tentang dia, kamu tahu karakternya dia, kamu tahu bagaimana dia tuh menyikapi ini semua, dan kamu tahu kesedihannya dia. Dan sahabat kebahagiaan itu punya sisi empati untuk membangkitkan sisi kesedihannya dia menjadi orang yang bahagia. Tapi di lain sisi, dia nggak bisa kerjasama untuk perbaikan diri dia sendiri dan perbaikan dalam hubungan kamu bersama dia. Jadi memang harus ada efek jera sih sama orang ini. Dan kita cek ya untuk energi paling bawah di sini. Apakah dia bisa berubah untuk hubungan kalian menjadi lebih baik? Apakah dia bisa berubah? Kita cek energinya. Oke, kartunya King of Pentacle. Ya, pentacle lagi sahabat kebahagiaan. Pentacle itu adalah simbol dari materi dan fisik. King of Pentacle itu pergerakannya memang kurang begitu terlihat ya, karena ini adalah elemen tanah. Elemen tanah itu berat. Elemen tanah itu untuk berubah menjadi yang lebih baik itu untuk action itu memang kurang terlihat begitu jelas ya. Tapi hubungan kamu dengan dia ini nggak akan kemana-mana, hanya berputar di situ terus ya. Karena entitasnya dia atau orang ini memang sangat berpengaruh sekali terhadap hubungan kamu. Makanya kayak bilang di sini ada hubungan suami istri, ada hubungan suami istri atau hubungan karmik di sini. Ya, karena komitmen itulah yang membuat sahabat kebahagiaan tuh nggak bisa lepas sama dia. Atau karena sebuah koneksi apapun yang terjadi antara kamu dengan dia, ini membuat sahabat kebahagiaan itu tidak bisa lepas sama dia. Niat kamu baik untuk memperbaiki hubungan ini menjadi lebih baik, dan kamu berharap orang ini juga bisa memperbaiki itu semua. Namun pergerakannya lagi-lagi kamu mesti berupaya untuk bisa bangunin dia terus, beri semangat dia terus, dan efek jeralah yang mungkin bisa membuat dia tuh bergerak lebih cepat lagi ya sahabat kebahagiaan. Pasif sih. Kalau kita telaah lagi ya sahabat kebahagiaan, kenapa sih yang membuat dia itu tidak bersemangat seperti ini untuk merubah hubungannya menjadi lebih baik lagi ya. Kita cek ya. Kenapa dia seperti ini sih? Nanti kita telaah lagi. Knight of Swords. Knight of Swords ini tentang sebuah minat atau keinginan ya. Minat. Hal-hal yang berkaitan dari minat. Ya, secara keintiman orang ini memang ngerasa kurang intim lagi sama kamu. Mungkin juga dia itu banyak maunya, banyak inginnya. Tapi sahabat kebahagiaan juga males ngeladenin dia dan lain sebagainya ya. Sehingga terkadang hubungannya kayak ngelawan arus terus. Hubungannya jadi kurang nyaman. Dan orang ini memang pengennya apa-apa tuh cepet-cepet banget. Padahal sahabat kebahagiaan itu tahu. Sahabat kebahagiaan ini adalah orang yang menikmati sebuah proses. Kalau dilihat memang karakternya ya,
dia itu ada yang koleris, ada yang sanguis. Sedangkan sahabat kebahagiaan itu memiliki energi melankolis dan pragmatis. Sehingga untuk menyatukan ini semua memang butuh proses dan pemikiran ya. Dengan orang ini tuh pengennya cepet-cepet terus ya. Lalu apa sih yang membuat dia tuh seperti itu? Five of Cup ini tentang sebuah kepuasan perasaan ya. Juga masuk ke dalam ranah gairah. Gairahnya dia atau minatnya sama sahabat kebahagiaan itu memang berkurang ya. Kalian bisa lihat ya simbolnya ada seseorang yang memegangi kepalanya di sini, yang terlihat seperti orang yang lagi kecewa. Dia sudah kehilangan gairah sama sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan ini adalah hubungan suami istri, sahabat kebahagiaan sama dia ini adalah hubungan suami istri. Untuk bisa merubah dia berubah, ranah terbaiknya adalah bagaimana kamu untuk memiliki variasi seksual untuk diri dia. Karena dia mungkin ini adalah hubungan, ada yang hubungan suami istri ya. Kevin persempit untuk cerita yang hubungan suami istri. Untuk kamu yang ngerasa bahwa dia nggak bisa berubah untuk menjadi lebih baik, ini karena gairahnya dia itu sudah berkurang drastis. Tentang hubungan seksual itu penting banget ya. Ranah psikologi itu penting banget. Bagaimana kamu memiliki variasi seksual yang membuat dia itu gairahnya meningkat. Ya mungkin kamu ngejalin hubungan seksual tuh hanya gitu-gitu doang. Nggak ada sisi istilahnya adalah tantangan yang baru. Bagaimana kalian melakukan sebuah role player, bagaimana kalian melakukan sebuah penetrasi yang berbeda-beda di situ. Bagaimana kamu memperlakukan cinta di situ, terutama di ranah seksual. Kalau misalkan kalian ngejalin hubungan seksual hanya gitu-gitu doang, gayanya gitu-gitu doang, ya membuat si orang ini tuh kurang bergairah ya sahabat kebahagiaan. Ya memang kunci utamanya di gairah ini. Kevin melihat untuk energinya dia secara gairah itu turun. Ini untuk hubungan yang suami istri ya. Makanya dia tuh terlihat begitu cuek, terlihat begitu murung, dan untuk melakukan hubungan seksual jarang-jarang. Jarang gitu loh. Mungkin dulu kamu bisa melakukan ya, mungkin sehari bisa setiap hari ya, sehari 2 kali atau mungkin juga seminggu bisa 4 kali. Tapi di sini yang Kevin lihat sebulan ini dia bisa melakukan hubungan seksual dengan kamu itu cuma beberapa kali doang. Ini untuk hubungan yang suami istri, hubungannya sudah menikah. Lalu bagaimana untuk hubungan yang belum menikah di sini? Yang Kevin lihat ya untuk energi atau Five of Cup memang dia sudah kehilangan ketertarikan sama sahabat kebahagiaan. Apa sih yang membuat dia hilang tertarik di sini? Yang pertama karena ada orang lain. Karena ada orang lain di sini yang membuat dia itu fokusnya bukan lagi ke sahabat kebahagiaan. Ini untuk kalian yang energinya belum menikah ya sama dia. Three of Pentacles sahabat kebahagiaan, kalian bisa lihat nih, ada tangan yang menarik sebuah tali di sini. Hubungannya tarik ulur. Paling banyak ini hubungan karmik nih. Kalau udah masuk ke hubungan karmik, untuk memperbaiki ini semua itu memang perlu ada sebuah kesadaran, perlu ada sebuah pencerahan dan juga kedamaian. Lalu, hal selanjutnya adalah tentang sebuah penerimaan. Masing-masing di antara diri kamu dan dia itu banyak sekali perasaan-perasaan yang sulit bisa menerima keadaan. Memaklumi dan memaafkan itu penting banget ya. Sehingga sahabat kebahagiaan ini tidak akan pernah terpengaruh oleh keadaan apapun. Kamu tetap netral di situ. Lalu kita cek lagi. Tuh kan, ada masalah-masalah dari komitmen kalian nih sahabat kebahagiaan. Kalian bisa lihat ya, ada sepasang laki-laki dan perempuan di sini, tapi tubuhnya setengah manusia dan tubuhnya setengah ular di sini. Ular di dalam kartu Two of Cup ini memiliki makna tentang pesaing atau sebuah godaan. Komitmen kalian itu memang terjadi sebuah masalah karena ada orang yang menggoda di sini, sehingga gairahnya dia turun, gairahnya dia berubah. Makanya yang namanya sekskologi, hubungan seksual suami istri itu penting untuk meningkatkan yang namanya keharmonisan. Jadi kita belajar ya dari ranah sekskologi biar hubungannya itu semakin intim, semakin hangat ya. Ketika melakukan hubungan seksual, cobalah untuk bisa merubah gaya. Jangan gayanya hanya itu. Mungkin terkadang woman on top, mungkin terkadang dibalik. Kalian harus punya variasi berbeda-beda setiap hari. Setiap kalian mau melakukan hubungan seksual, hari ini kamu melakukan gaya ini, besoknya kalian melakukan gaya yang lain. Kalau misalkan kalian bingung, pasanganku ini sudah berumur, jadi untuk durasi waktunya itu sangat sebentar. Kalian bisa beli sex toy.
Ini hubungannya itu sebenarnya bisa masuk ke hubungan yang dewasa ya sahabat kebahagiaan. Karena channel YouTube itu lagi sangat sensitif banget. Jadi Kevin jarang banget untuk menyisipkan tentang tema-tema sekskologi. Dan dari beberapa bacaan Kevin menggunakan kartu sekskologi itu beberapa kena dolar kuning ya sahabat kebahagiaan. Jadi nggak bisa Kevin sampaikan menggunakan kartu-kartu yang amazing ya. Tapi Kevin sisipkan saja di sini ya, agar hubungan kalian ini bisa berubah lebih baik lagi. Kuncinya itu memang ada di gairah. Kita tahu ya, ketiga komponen cinta yang paling penting, gairah, keintiman, dan komitmen. Gairah itu tentang minat, tentang ambisi, tentang semangat, sisi adrenalin, dan juga ranah seksual. Nah, ranah seksual di sini memang perlu ditingkatkan, perlu diperbaiki. Jangan pernah sahabat kebahagiaan itu melakukan, istilahnya nih, kamu tuh selalu melakukan hubungan seksual posisinya gitu-gitu aja di tempat yang sama. Padahal yang namanya manusia itu tidak suka atau tidak menyenangi rutinitas yang dilakukan setiap hari hanya gitu-gitu doang. Ada kalanya kamu yang dilayani, ada kalanya kamu yang melayani. Antara sisi dominan dan yang gak dominan itu harus bergantian satu sama lain biar ada sebuah variasi di situ, sahabat kebahagiaan. Ya, biar hubungan kalian lebih hangat itu memang ada di situ. Untuk hubungan yang suami istri ya. Lalu kita cek untuk yang single, untuk yang belum menikah ya. Takutnya nanti Kevin aku belum nikah, belum gini. Gak masalah, ini bisa dijadikan sebuah pembelajaran ya. Karena ada sesi pembelajarannya juga di situ. The Moon, labil sahabat kebahagiaan. Ini yang belum menikah ya. Antara kamu dengan dia yang belum menikah. Labil. The Moon ini adalah simbol dari emosional yang berubah-ubah ya. Emosional yang berubah-ubah, tidak ada sebuah kestabilan, dan inilah yang membuat kebahagiaan itu susah untuk bisa bekerja sama memperbaiki sebuah hubungan. Orang ini labil. Ada kartu Ten of Wands. Dia selalu menyimpan segala sesuatunya itu sendiri. Kurang begitu jujur, kurang begitu terbuka. Dan karena inilah yang membuat dia itu susah untuk bisa menerima kamu apa adanya atau bekerja sama. Apa-apa dia simpan sendiri. Dan sehingga banyak sekali rahasia-rahasia yang dia pendem sendiri, masalah dipendem sendiri. Yang namanya hubungan, entah kalian pacaran di sini, entah suami istri, entah hubungan komitmen apapun statusnya di sini, itu tentunya harus bisa berbagi, termasuk berbagi bahagia, berbagi masalah, berbagi suka, duka, lara dan lain sebagainya. Itu harus bisa berbagi di situ ya, biar bisa merasakan bahwa aku diterima, dia diterima. Tapi di sini enggak, apa-apa dia pikul sendiri. Ya boleh sih mandiri, boleh, tapi setidaknya dia itu menghargain bahwa ada kamu loh di sampingnya dia. Dan di sini dia kurang bisa terbuka sama sahabat kebahagiaan, makanya hubungannya itu untuk memperbaiki menjadi lebih baik dan dia berubah itu susah ya sahabat kebahagiaan. The Magician, pandai sekali berkamuflase. Magician ini kan istilahnya adalah magician, pesulap atau penyihir, bisa merubah sesuatu. Ya. Orangnya kurang konsisten sih sahabat kebahagiaan, karena magician itu bisa memanipulasi ya, bisa memanipulasi apapun. Sisi negatifnya dari magician itu di situ, tapi sisi positifnya bagaimana? Sisi positifnya dari The Magician ini memang orangnya itu memang cara komunikasi ya, bisa menarik hati kamu, bisa membuat kamu itu kayak ibarat kata yang tadinya kamu tuh mau marah-marah sama dia, terus sahabat kebahagiaan kayak lupa. Tapi ketika sahabat kebahagiaan berada di kondisi sendiri dan lain sebagainya, kamu akan kerasa, oh harusnya kita kan mau perbaiki ini semua ya. Aku mau ngomong kayak gini, dia pandai banget bersilat lidah, pandai banget mengganti topik, sehingga sahabat kebahagiaan itu mau ngomongin masalah permasalahan kamu yang seharusnya diperbaiki, akhirnya lupa, akhirnya nggak jadi. Oke, karena dia pandai, orangnya pandai banget nih. Selanjutnya ada energi apa? Belum bisa terbuka. Orang ini belum bisa terbuka ya sahabat kebahagiaan. Jadi untuk memperbaiki ini semua memang perlu ada sebuah keterbukaan ya. Kalian bisa lihat ya simbolnya di sini, ada sosok orang yang terluka dan dia berada di
penjara, tapi penjaranya adalah kayu di sini. Ini simbol dari dirinya dia yang kurang terbuka sama kamu. Kalau misalkan dia tuh kurang terbuka sama kamu, ini untuk memperbaiki ini susah. Nah, apa sih yang membuat dia kurang terbuka? Yaitu dari gairah dan minatnya sama kamu. Minatnya, gairahnya itu memang berkurang ya. Kalau Kevin presentasikan mungkin kalian kayak ngerasa, aduh kok dikit banget ya. Tapi jangan menjadi patah semangat ya. Presentasinya di sini gairahnya dia sama sahabat kebahagiaan itu memang berada di angka 4,3 ya. Atau 43 ya. 43%. 43% vibrasinya dia itu di bawah ya, di bawah. Karena yang Kevin lihat dia tuh kurang menemukan rasa kepuasan dan kebahagiaan. Ini memang vibrasinya berada di level force. Orang ini berada di level force sehingga untuk bisa menerima kamu apa adanya itu susah. Kalau misalkan dia bisa menerima kamu apa adanya, memaafkan dan juga memaklumi, maka dia akan naik ke level vibrasi power. Dan untuk kalian yang bingung apa sih power, apa sih force, Kevin share ya di sini ya. Nanti kalian screenshot ya. Ini videonya Kevin edit nanti. Nah, di sini ada gambar ya sahabat kebahagiaan. Ada yang atas itu power, yang di bawah itu adalah force. Power itu adalah energi positif yang warnanya biru. Lalu yang warnanya sedikit orange di situ adalah level force. Itu adalah energinya negatif. Dari levelnya kalian bisa baca ya. Kalau orang malu, energinya itu sekitar 20 Hz. Kalau orang bersalah, energinya 30. Ini energinya negatif ya. Vibrasinya itu negatif. Tapi kalau kita lihat ke atas nih di level power, itu ada energi berani. Berani itu ada 200 ya. Bentuk emosionalnya adalah bisa mengafirmasi atau menegaskan. Lalu prosesnya adalah bisa memperdayakan diri atau menempatkan diri ke hal-hal yang lebih positif atau hal-hal yang lebih berguna. Artinya ada action di situ. Lalu naik ke tingkat selanjutnya itu netralitas. Energinya itu sekitar 250 Hz ya. Dan di situ bentuk emosionalnya adalah percaya dan juga yakin. Kalau sudah percaya dan yakin berarti memang tidak ada sebuah keterikatan ya. Karena udah tahu nih aku ranahnya kayak gini sama kamu. Dan prosesnya memang terbebas dari keterikatan. Dan proses netralitas ini adalah proses positif dari keinginan. Keinginan kita lihat yang bawah force. Force di situ adalah keinginan ya. Berada di level force, keinginan. Keinginan energinya 125. Datangnya dari hasrat, bentuk emosionalnya dan keinginan yang kuat. Lalu prosesnya adalah kemelekatan atau diperbudak. Nah, ini energinya negatif. Jadi kalau harus bisa positif lagi dari keinginan atau kemelekatan ini harus naik ke atas. Harus naik ke atas ya sahabat kebahagiaan. Biar dia itu bisa selaras dengan sahabat kebahagiaan ya. Makanya memang ketika berada di kondisi keinginan atau kemelekatan di sini, yang harus bisa berubah adalah netral dulu, netral, percaya dan yakin, kemudian bisa terbebas dari keterikatan. Maka kalau sudah bisa memiliki energi di situ, dari energi emosional perasaan, maka itu sejatinya sudah berada di level power atau level positif ya. Jadi kita ceknya energinya dari atas ke bawah ya, sahabat kebahagiaan. Dia berada di level mana, kamu ada di level mana. Kalau misalkan sama-sama berada di level force, ini untuk memperbaiki itu semua itu butuh sekali perjuangan, bukan sekali, berkali-kali lipat untuk bisa berjuang ya. Harus ada sebuah kesadaran. Level tertingginya itu ada di pencerahan ya sahabat kebahagiaan, energinya 700 sampai 1000 di situ, dan bentuk emosionalnya atau bentuk perasaannya itu tidak terlukiskan, dan prosesnya itu tentang sebuah kesadaran murni. Nah, ini level tertingginya ya. Atau istilahnya adalah enlightenment. Pencerahan, kesadaran murni. Ada sisi spiritualnya juga di energi pencerahan ya. Lalu ada energi kedamaian 600, yaitu bentuk emosionalnya adalah kebahagiaan yang luar biasa. Itu ada prosesnya adalah pencerahan juga ya. Sukacita, cinta ini berada di bawah level pencerahan ya sobat kebahagiaan. Walaupun kamu cinta, kamu suka cinta, kamu damai, tapi level vibrasinya masih kalah sama pencerahan. Oke, pencerahan itu tentang sebuah kesadaran juga ya. Kesadaran dari diri sendiri. Makanya ketika sahabat kebahagiaan sadar, kamu berada di level power tingkat tinggi. Sedangkan dia, si orang ini yang kita bahas, apakah dia bisa berubah? Dia belum bisa sadar sahabat kebahagiaan. Presentasikan ya hubungannya antara kamu dengan dia. Dia itu berada di level vibrasi force. Oke, cara bacanya gitu ya sahabat kebahagiaan. Mungkin kalian bisa lihat-lihat saja
tabel yang Kevin share di sini ya sahabat kebahagiaan, saling berbagi ilmu. Tapi kalau misalkan kalian punya pendapat-pendapat lain dari tabelnya Kevin, komen aja di kolom komentar ya, karena yang Kevin terapkan ini menurut teori dari Dr. David R. Hawkins ya. Jadi memang ada ilmunya ya sahabat kebahagiaan. Oke, kita cek saja langsung saja ke zodiaknya. Yang pertama, point of view-nya ya, untuk pembacaan kita kali ini memang dia bisa berubah kalau ada energi kesadaran dan juga efek jerak untuk dirinya dia, ya kurang lebih berada di bawah 50% ya dirinya dia. Jadi memang harus kerja ekstra banget sahabat kebahagiaan untuk bisa merubah dirinya dia. Kalau misalkan dia nggak bisa berubah, ya yang harus bisa berubah ya sahabat kebahagiaan ya, bukan mementingkan dia terus bagaimana dia berubah, tapi mementingkan diri sahabat kebahagiaan aja. Aku akan berubah jauh lebih baik untuk diriku sendiri daripada memfokuskan orang lain, nanti malah dia jadi peran utama terus di otakku. Lebih baik aku fokus pada diri sendiri bahwa aku kan berubah, aku akan menjadi orang yang sadar. Oke. Ten of One ya. Three of One, energi Three of One di sini masuk ke energinya Aries. Lalu di sini ada kartu Ten of Pentacle, ada energinya Virgo, ada energi kartu Knave of Sword ya sahabat kebahagiaan. Ini masuk ke energinya Gemini ya. Gemini terkuatnya adalah Gemini dekan pertama, dekan kedua, dan transisinya adalah Taurus sebagai Taurus dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu Five of One ya. Untuk energi kartu Five of One yang kalian lihat di sini paling kuat adalah energinya Leo. Ada The Chariot di sini masuk ke energinya Cancer. Ada Judgment masuk ke energinya Scorpio. Ada kartu Six of Cup. Energi kartu Six of Cup ini masuk ke energinya Scorpio juga hadir di sini. Ada kartu Ace of Swords, semua zodiak elemen udara. Kalian mungkin lagi banyak banget berdealing sama dia nih yang elemen udara, Gemini, Libra sama Aquarius. Ada kartu Six of Sword di sini. Six of Sword ini juga sama ya elemen udara. Nggak tahu nih elemen udara pada kenapa sih? Terutama untuk kamu yang sedang berdealing dengan Aquarius nih. Aquarius hadir di sini. Ada kartu Seven of Sword. Untuk energi kartu Seven of Sword ini juga masih sama ya. Elemen udara lagi nih. Tapi mudah-mudahan sahabat kebahagiaan ini bisa menyelesaikan urusan kamu dengan dia secara komunikasi. Ya banyak banget nih Aquarius. Lalu di sini ada kartu Knave of Pentacle. Untuk energi kartu Knave of Pentacle di sini elemen tanah juga nih. Terkuatnya adalah Virgo. Virgonya paling kuat adalah Virgo dekan pertama, dekan kedua, dan transisinya adalah Leo sebagai Leo dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu Four of Cup. Ini masuk ke energinya Cancer. Ada kartu The World. The World ini masuk ke energinya Capricorn. Ada kartu King of Swords. Ini masih sama Aquarius. Kevin tandain ya. Untuk dia yang perasaannya belum bisa berubah sepenuhnya, dia yang berzodiak Aquarius. Lalu di sini ada kartu King of Pentacle, ini masuk ke energinya Taurus ya sahabat kebahagiaan, pusat energi paling kuat di sini untuk dirinya dia untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi karena dia punya ego, karena dia ceritanya ini nyambung banget nih. Energinya itu masuk ke dia. Peran utamanya adalah Aquarius selain dari semua zodiak di sini. Lalu kita cek untuk kartu yang berwarna putih di sini. Yang pertama di sini ada kartu Knight of Swords. Energi terkuatnya ini masuk ke Gemini ya. Oleh elemen udara ini lagi banyak nih. Gemini dekan 1, dekan kedua, dan transisinya Taurus. Five of Cup ini masuk ke energinya Cancer. Three of Pentacle ada energinya Capricorn. Two of Cup ini masuk ke energinya Cancer. Selanjutnya di sini untuk energinya ada kartu Nine of Wands, si Sagittarius hadir. The Magician masuk Gemini. Magician itu adalah Mercury. Selain Gemini ini juga masuk ke energinya Virgo ya. Ada kartu Ten of Wands masuk ke energinya Sagittarius. Lalu kita bertemu The Moon. The Moon perasaannya ini berubah-berubah, nggak bisa stay ya sahabat kebahagiaan. Ya kurang terlihat begitu sangat meyakinkan diri. Dia adalah Pisces. Ini beberapa energi zodiaknya, dan untuk inisial namanya Inisial nama. Yang pertama di sini ada huruf A untuk Alpha, lalu di sini ada huruf E untuk Eropa. Selanjutnya ada huruf X, jarang banget orang ada huruf X di sini ya. Lalu di sini ada huruf Q untuk Queen. Lalu di sini selanjutnya ada huruf H untuk Hotel. Lalu ada huruf Y untuk Yama atau Yellow. Selanjutnya ada huruf P untuk Papa. Lalu selanjutnya di sini ada huruf G untuk Gamma. Lalu selanjutnya ada huruf N untuk Nano, dan selanjutnya ada huruf M untuk Mela Morgan. Kakaknya Kevin ya. Ada huruf I untuk Indonesia. Lalu selanjutnya ada huruf O untuk
Oscar. Ini beberapa inisial nama yang energinya paling kuat ya untuk tema kita hari ini, dan mudah-mudahan sahabat kebahagiaan bisa berproses dengan dia. Apapun masalah kamu dengan dia, cobalah untuk selalu berada di level vibrasi power ya sahabat kebahagiaan, dan doakan selalu bahwa dia juga bisa berubah dan bisa bekerja sama untuk menciptakan sebuah hubungan yang lebih indah lagi. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini, atau email di bawah ini, nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Namun Kevin batasi ya, sehari hanya 5 orang saja Kevin menerima klien, dan dibuka untuk personal readingnya itu dari jam 7 malam sampai dengan jam 11 malam ya. Selain itu yang mungkin slotnya banyak Kevin bacakan untuk next hari berikutnya ya, karena Kevin lagi punya beberapa banyak kegiatan, jadi belum bisa membagi waktu antara tarot, antara kerjaan, antara hal yang lain sebagainya ya sahabat kebahagiaan. Doakan selalu, mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu menyertai kalian semua ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah, matai mas yo. Bye bye.